Piala Dunia Sepak Bola yang diselenggarakan di Indonesia bulan 5 mendatang, usia 20, menyisakan satu dilema. Beberapa hari terakhir, penolakan mengalir dari berbagai organisasi. Demonstrasi terjadi. Sampai di situ, ya, itu sah-sah saja. Demonstrasi terjadi penolakan tim Israel untuk bermain di Indonesia. Pihak PA212 dan FPI juga beberapa organisasi lainnya menggelar aksi untuk menolak tegas pemain dari Israel bermain di Indonesia. Sampai di sini saya rasa itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena memang hak kita untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dalam hal menolak pemain daripada Israel untuk berlaga di Indonesia. Penyelenggaraan Piala Dunia ini adalah urusan FIFA, ya. Kita tahu bahwa tidak ada sangkut pautnya dari pemerintah. Nah, ini yang menjadi persoalan. Indonesia menolak tim Israel, ya, melalui masyarakatnya, walaupun belum ada keputusan dari pemerintah menolak atau tidak, ya. Tetapi yang jelas beberapa elemen masyarakat termasuk Komisi 3 DPR menolak keras tim Israel untuk bermain di Indonesia. Kenapa? Karena demi membela Palestina dan karena Israel selalu menjajah Palestina. Dan tentu berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah pola pikir kita sebagai orang Indonesia. Maka menurut saya sepakat untuk itu. Kita bisa menolak pemain Israel, ya. Akan tetapi hal ini menjadi dilema dan bagaikan buah si malakama. Kalau ditolak, maka FIFA bisa memberikan sanksi kepada tim sepak bola Indonesia. Bisa saja sanksinya berupa tidak boleh bermain atau dengan sanksi-sanksi yang tegas dari FIFA terhadap pemain dari Indonesia. Maka inilah salah satu persoalan yang berat untuk mengambil satu keputusan. Kalau diizinkan tim Israel bermain di Indonesia, maka tentu terjadi masalah besar, ya, dari elemen masyarakat yang tidak setuju, ya, soal kedatangan pemain dari Israel. Walaupun tidak semua masyarakat Indonesia, ya, bermain di situ. Nah, tetapi kalau menurut saya sih secara logika, kalau kita bisa memisahkan antara politik pemerintahan dan sepak bola, kalau kita bisa memilah antara olahraga dan pemerintah, seharusnya bisa diizinkan pemain daripada Israel. Akan tetapi karena politik kita di Indonesia memang campur aduk antara pemerintah dan sepak bola, semua campur, maka itu sulit untuk dipilah dan dikesampingkan, dipisahkan antara pemain sepak bola dan politik pemerintahan. Hal ini yang sulit, ya, untuk diambil satu keputusan, dan sampai sekarang dilema ini masih belum ada satu titik terang. Nah, dan tentu saja kita berharap bahwa tim-tim kita dari pesepak bola Indonesia tetap bermain di laga Piala Dunia usia 20 yang diselenggarakan di Indonesia juga bulan 5 mendatang. Akan tetapi kalau memang terjadi penolakan secara tegas dan sudah bisa dipastikan bahwa itu akan ditolak
maka saya yakin FIFA akan memberikan sanksi terhadap pemain Indonesia. Ini yang saya ragukan ya. Ini yang sulit untuk diambil satu keputusan. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mari kita support pemerintah untuk mengambil satu kebijakan yang tepat ya. Karena saat ini pemerintah mencari langkah-langkah yang tepat untuk mengambil satu keputusan. Nah, sampai di sini saya rasa kita sudah paham. Tetapi ada satu yang menarik ketika terjadi demonstrasi untuk menolak tim dari Israel. Saya heran. Yang menariknya di situ, mereka juga membawa poster bertuliskan Jokowi mundur. Nah, ini yang membuat saya heran. Saya sangat-sangat heran ya, terkejut ketika melihat, ada juga poster yang mereka bawa bertuliskan Jokowi mundur. Wow, luar biasa. Luar biasa ini. FPI dan PA212 ini campur rupanya rencana mereka. Politik dibalik juga penolakan tim daripada Israel. Nah, ada juga rencana lain menurunkan Jokowi, mundur Jokowi. Wow. Apa hubungannya untuk penolakan tim dari Israel, Jokowi mundur? Ada apa? Kita akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan itu sudah hak konstitusi kita. Sebagai warga bebas menyampaikan aspirasi. Tetapi kalau urusan mundurnya Jokowi, apa yang salah di situ? Pemerintah belum mengambil keputusan loh. Saya rasa mereka ini cari-cari alasan juga. Malah bukan aspirasi kalau menyuruh Jokowi mundur. Ya, itu pembangkangan kalau menurut saya. Ya, Jokowi belum saatnya mundur. Tunggu tahun 2024. Selesai masa jabatannya sudah, itu akan selesai sendiri. Nggak usah khawatir ya kepada PA212 dan juga FPI. Nggak usah khawatir. Nggak usah disuruh pun 2024 dia akan habis masa jabatannya dan turun ya. Sebagai masyarakat biasa dia nanti. Nggak usah khawatir ya. Nggak usah disuruh-suruh pun dia akan turun ya. Karena habis masa jabatannya di tahun 2024 gitu. Komisi 3 DPR juga mewakili tentu ya mewakili rakyat Indonesia karena mereka wakil rakyat yang menyampaikan di hadapan Menpora bahwa menolak keras ya kedatangan tim dari Israel. Dan juga Komisi 3 memastikan bahwa Israel itu memang negara teroris ya. Ya, tapi apapun yang disampaikan di sana oleh wakil rakyat DPR Komisi 3 ya mereka melihat juga situasi saat ini. Memang saya juga melihat bahwa banyak yang menolak ya kedatangan pemain daripada Israel. Kenapa? Karena masalah antara Israel dan Palestina ya, jadi sebagai solidaritas Indonesia untuk Palestina ya, sehingga harus menolak kedatangan pemain daripada Israel. Tetapi itu yang saya sampaikan tadi ya, penolakan itu ya itu adalah sulit untuk diambil satu keputusan. Kenapa? Karena jika ditolak maka FIFA pasti menjatuhkan sanksi terhadap pemain dari Indonesia. Dan kalau tidak ditolak, dan itu akan menyakiti hati Palestina dan juga para kawan-kawan yang berjuang untuk menolak kedatangan pemain Israel. Ini yang sulit bagi pemerintah untuk mengambil satu keputusan. Tetapi apapun keputusan pemerintah, saya yakin itu sudah dipikirkan matang dan harus kita patuhi. Itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada PLT Menpora bahwa sikap kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA. Tapi Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita. Karena sampai hari ini kita belum mengakui ekstensi daripada negara Israel. Jadi kalau kita menerima secara tidak langsung seolah-olah kita menerima ekstensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita. Saya yakin Pak PLT Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah state terrorism, negara teroris. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat
negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita? Nah, oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa memang Israel ini sepertinya satu negara yang tidak tersentuh. Saluran-saluran hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, bahkan kekuatan kemanusiaan seolah-olah mandul menghadapi negara ini. Oleh karena itu jangan sampai Indonesia mandul menghadapi Israel dalam konteks Piala Dunia usia 20 ini, Pak PLT Menpora yang saya banggakan dan yang saya hormati. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah punya sikap soal ini, apalagi Majelis Ulama Indonesia dan para ormas Islam se-Indonesia sudah menyatakan hal yang sama. Mereka menolak kedatangan tim Israel berlaga di Piala Dunia usia 20 di bulan Mei tahun ini. Bahkan mereka meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi soal keamanan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi.